Jadi penjelasan ini agunonyo tu itu. Kan kalau ya Pak simak aja tadi tu. Lai untuk menarangan ke saudara kita nan tak beragama Islam jangan alergi lainnya menanga kata-kata kafir. Itu pengertian kafir itu. Jadi orang non Islam tak perlu tersinggung. Tapi kalau kita berbicara di forum yang pengikutnya bukan orang Islam saja, itu kita harus sebut non-Muslim. Jadi kecil orang tu kafir, non-Muslim. Kafir. Ini dipermasalahkan oleh orang non-Islam. Istilah ini terlalu kasar dan menyinggung perasaan. Kerap kali orang Islam menyebut kami yang tidak Islam kafir. Bapak-bapak, ini karena beliau itu tidak memahami. Jadi kalau ada jamaah Masjid Ar-Rasul yang berbisnis ya dengan teman-teman yang beragama lain, kita saudara setanah air tapi tidak seagama. Tapi kebetulan ada hubungan bisnis. Maka apa yang saya terangkan pagi ini terangkan kayaknya. Tidak perlu orang non-Islam tersinggung dengan istilah kafir itu. Kenapa? Orang Muslim saja kalau meninggalkan salat, kata Rasulullah dia sudah kafir. Jadi sampai menyempel awak ke anak-anak awak Pak, jangan sio-siokan salat. Apa kata Rasulullah? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Ikatan janji setiap kita manusia ini dengan Allah yang menciptakan kita mendirikan salat. Kapan itu ikatan janji itu? Ketika Allah menanya kita sudah diciptakan roh kita, tubuh haluleh. Di alam roh namanya. Proses kita ini pertama kan di alam roh. Kita tiada baru, belum ada. Sekaligus ditanya oleh Allah dengan pertanyaan pendek saja. Wahai roh yang telah saya ciptakan yang berasal dari saya ini, alastu bi rabbikum, apa kalian kau mengaku Tuhan kamu menyembah ambo? Semuanya menjawab, termasuk Donald Trump, termasuk Firaun, termasuk Namrud. Sia saja. Lain apa nama orang dan tak satu kabau saja. Ya kan, binatang kan? Yang namanya insan, al-bashar, manusia, an-nas, semuanya menjawab qalu. Jadi ini jamak ini semuanya menyebutkan qalu, berkatalah semuanya. Bala syahidna, kami menjadi saksi ya Allah semuanya akan taat kepadamu. Itu. Tapi ternyata enggak, kebanyakan enggak nyotape kecek kok. Maka terjadilah dia tidak mau salat. Kalau nantak salat tu orang non-Islam tu layu je bang. Nan bedonya orang kampung juga beragama Islam pindah salat. Ada kira-kira tak? Orang lima mani nan Islam tak salat, kira-kira ada tak? Orang kampung Ambo di Baso, di Tabi, di Ketolintang, di Kotorapak, kira-kira ada tak? Ada. Iya kan? Ini berbahaya ini. Rancaknya keluar dari Islam. Ini penipuan. Masuk Islam tapi tidak salat. Ya.
kafir. Faqad kafara, faqad, maka sungguh kafirlah dia. Hadis yang kedua, man tarakas salah, meninggal dulu. Man tarakas salah, siapa yang meninggalkan salat, diko namanya siapa gosiman. Siapa yang meninggalkan salat, faqad kafara, maka sungguh kafir pula lah dia. Jadi orang Islam tidak salat kafir. Apa gunanya orang non-muslim tersinggung? Memang selama ini banyak kita mengatakan yang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Ternyata tidak. Orang yang tidak salat saja tapi mengaku Islam, kafir. Sebab masuk Islam ni nak dipaksa. Sama-sama siang awak lah. Nak lagi datang pagi kini kau. Ada apa-apa ibu-ibu masuk Islam kau tafaso. Tidak. Sebab Al-Quran melarang, Pak. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama awak memasuk ke Islam. Tidak Islam memasuk untuk awak masuk Islam. Tidak Allah memasuk. Kalaulah masuk ke Islam, syariatnya harus kita jalankan. Kalau tidak bertukar mulut jati menerima janji amuh, menapi janji tidak. Tak apa, orang yang bertukar mulut jati kau namanya munafik. Atau mengkau dalam surah At-Taubah ayat 8 sampai orang tak salat tu tak boleh disalatkan. Ini terang dapat tu. Walaupun besok udah pak meninggal apinya tak salat, aja nampak salat kan. Kuburan saya. Ada ayatnya Ustaz? Ada. Mau baca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah ayat 84. Jangan engkau salatkan jenazah orang nan mati ketika hidupnya ndak salat. Bab itu wala taqum ala qabrihi. Sudah datang ke kubur Pak di Bandaman aja nampak ada upacara agama sinan. Nambah tahlil, nambah doa untuk inyojan. Sudah di Bandaman pai je lagi Allah. Wala taqum ala qabrihi. Lihatlah di rumah beko nyai ndak otak datuk saya. Cari Al-Quran tu beko. Jam pada minumnya sudah mengaji kan tak? Nah, ini cari. Iyo nak kecil ustaz kau kata tak? Jarang. Jarang. Ini apa ini? Kita buktikan. Nah. Wa matu wa hum fasiqun. Itu alasan Allah. Matinya dalam keadaan fasik. Banan fasik tu, inyo mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Itu fasik namanya. Tanda Islamnya duanya. 9 tahun umurnya sehari. Ya, dia masuk naik lagi. Itu tandanya cik. Maksudnya Islam. Itu ketika kau menikah sembahyangnya sehari itu. Kan? Ada fasilitasi di orang Kementerian Agama. Nan menikahan tu walinya, wali ayah nan berusi. Itu saya tanda Islamnya. Sembahyang nak do selalu nak do. Orang nan serupa itu tidak boleh disalatkan. Bab itu nyo munafik. Bangko menapik batuka antara mulut hati. Kalau Nabi di dalam hadis dia ngecek 3 tanda orang munafik. Ayatum munafiqun salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau inyo tu mengecek bohong saya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji tidak pernah mendapai janji. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat dengan jabatannya itu. Itu orang munafik cik Nabi. Kalau dia awak di Minang, lainlah. Orang munafik itu penuh kawan sairiang. Pangguntiang dalam lipatan.
memancing dalam balango. Coba yang antum. Dalam balango mancing. Iya kan? Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Iya kan? Ateng. Itu nama nabi. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau, kakak dari pimpiang, tumbuhnya di atas banda-banda. Namanya tibarau. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari jauh, saroman bana jo bantu tabu dikunyah haram kok barai. Raso amba indak menantu pengicuh gadang mekironya. Masuk ketek sabantu jaguang di silo indak berbuah bunga salai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek tabuka rasionya. Kok barambui angin kemudian tibarau lamadok mudiak berkisah angin kailia inyo lamadok ilia pulau. Kate hiyo ke bawah hiyo anggo hiyo geleng hiyo Islam hiyo sembayang indak. Sekarang mau cuma. Iya. Iya. Tibarau ya. Untung saja awak kini ko kebetulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi umat yang berlalu, contohnya umat Nabi Musa saja. Umat yang hidup di zaman Nabi Musa, nabinya Nabi Musa, kitabnya Taurat. Di dalam kitab Taurat tu, kitab-kitab lain, apakah namanya suhuf? Setiap manusia ini amalan pertama itu disuruh Allah salat. Karena itu tiang agama. Coba bayangkan orang nantak salat sama aja meruntuh agama kerajanya. Nah, dipandang yang leceh sekebanyakan orang tu. Meruntuh agama tuduhan Allah ke orang nan indak salat. Itu mungkin mengko Nabi ngecen tadi kafir. Umat Nabi Musa tu dulu awak laki-laki di zaman umat Nabi Muhammad ke kan salat berjamaah sekali sepekan hari Jumat. Ada zaman Nabi Musa hari Sabtu. Kebetulan ninyo kapai salat tu banyak lo ikan keluar di pantai. Mengumpuan saya lain nak ke menjalo kan, nak ke memukik kan. Yolah mengumpuan ikan kan nak pai salat. Langsung disumpah di Allah jadi karo. Jadi karo sadonya Pak. Baituna berang Allah ka orang dulu meninggal salat. Kok nyobuai di Allah mau itu kini ya Allah kabara banyaknya karo di kampung jual. Ikan tambah yo karo de tebuki dah. Jadi karo langsung. Jadi samo mainge lah kita ke anak-anak awak pakaro salat ko. Nah, hukumnya orang meninggalkan salat kafir. Nah, ada huruf 3 tadi kan? Itu kata-kata kafir itu dari huruf yang 3 itu. Tapi ada huruf pembantunya. K dibantu dengan A. V dibantu dengan I. Kan? Nah, kemudian ditambah dengan ra atau R. Kafir. Nah, artinya apa itu? Si makna kuah artinya tertutup. Orang kafir tertutup pintu hatinya menerima wahyu Allah. Jadi penjelasan ini agunonya tu itu. Nah, kan kalau ya Pak simak aja tadi tu. Lain untuk menarangan ke saudara kita nan tak beragama Islam jangan alergi lainnya mendengar kata-kata kafir. Itu pengertian kafir itu. Nah, jadi orang non Islam tak perlu tersinggung. Tapi kalau kita berbicara di forum yang pengikutnya bukan orang Islam saja, itu kita harus sebut non Muslim. Jadi kecil orang tu kafir.
non muslim.